Ya, saya sudah bersama Mas Nurdin Maharyanto. Dia ownernya Surabaya Creative Design, dan hari ini sebenarnya idealnya sih ngobrol ada teman-teman dari MSI, tapi sayang mungkin teman-teman dari MSI juga sedang dalam posisi yang sangat sibuk, super sibuk begitu ya. Bu Novi sibuk, kemudian juga Mas Haris sibuk, Fani juga sibuk ya. Cuman ada Kevin yang ada di studio yang tadi sudah menemani Mas Nurdin Maharyanto. Saya sudah bersama narasumber. Mas Nurdin, selamat pagi. Pagi juga Mas Aldi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi pertanyaan pertama saya adalah Mas Nurdin orang mana gitu. Dan saya ternyata orang yang ke-5.000 tidak menduga bahwa beliaunya ini orang Jawa. Nanti Anda bisa lihat fotonya di Facebooknya Mercury itu loh. Ya, tapi Mas Nurdin Maharyanto, Surabaya Creative Design. Ya. Sebenarnya kalau yang sekarang ini sedang berjalan bersama, artinya Surabaya Creative Design dan kemudian berkolaborasi dengan MSI Consulting itu lagi bikin YouTube channel. Betul, ya. lagi namanya YouTube channel. NN Talk. Namanya NN Talk. Kenapa NN Talk gitu? Ya, Nurdin karena dan nama Novi. sana. Jadi ada 2 N di sana, Nurdin dan Novi. Jadilah NN Talk karena yang berbicara Nurdin sama Novi. Kalau aku ikut jadi Nan Talk ya. Nurdin, Aldi, Novi Talk. Ya. NN Talk sudah baru ya, memang baru rilis ya YouTube channel. Nama YouTube channelnya NN Talk. Betul, nama YouTube channelnya NN Talk, ya kan. Jadi di situ YouTube channelnya akan banyak membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Dan ya kita tujukan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir, fresh graduate, atau yang lagi meniti karir. Karena di situ akan banyak tips-tips yang simple dan menarik. Yang kita bahas juga dengan hal-hal yang ringan, nggak berat kok di sana. Tidak terlalu berat ya. Gimana kita meniti karir nantinya, kemudian tips-tips bagaimana nanti misalnya menghadapi interview misalnya. Itu kan satu momok yang sangat menakutkan bagi seorang fresh graduate. Atau misalnya jalanin psikotes itu seperti apa gitu. Seru kok, seru. Ya, oke. Jangan lupa sahabat Mercury, Anda juga bisa follow NN Talks ya. Subscribe juga ya. Jangan cuma biar nggak ketinggalan materi-materi yang terbarunya di NN Talk. Gitu. Karena nantinya akan long term ini ya. Long term, insya Allah long term. Long term ya. NN Talk akan long term dan kemudian banyak konten-konten menariknya. Jadi jangan hanya ditonton saja, tapi di subscribe yang paling penting, di komen, di like, diapain aja deh pokoknya yang bagus-bagus. Siapa tahu nanti komennya terkait dengan permasalahan bisa kita angkat jadi suatu materi kan di sana. Jadi lebih saling menginspirasi lah ya. Betul. Bukan cuman Anda di fooding, tetapi ini benar-benar two way traffic begitu. Dan hari ini sebenarnya sebelum kita ke topik, saya juga pengen tadi sih saya sudah menggali dari narasumber, beliau ini adalah teman namanya Mbak Novi, Bu Novi di tempat sama-sama menjadi konsultan begitu ya. Betul. Tapi kemudian Mas Nurdin ini anak nakal yang hebat gitu ya. Meleceng-meleceng dikit gitu loh. Udah jadi direktur tuh di sebuah perusahaan gitu ya. Berkhianat ya. Mengkhianati profesi tapi positif ya. Lebih. Udah jadi direktur di posisi yang ini, tapi ya namanya anak nggak bisa diem gitu ya. Sampai akhirnya melahirkan Surabaya Creative Design. Dan Surabaya Creative Design so far so good sampai hari ini ya, Mas Nurdin. Alhamdulillah so far so good, ya kan. Boleh cerita sedikit juga deh, apa Surabaya Creative Design? Jadi kita tuh perusahaan yang bergerak bidang audio, visual, kemudian booth kontraktor, ya kan. Kemudian event production. Jadi kita banyak bikin terkait dengan misalnya company profile, animasi-animasi, terus booth-booth untuk pameran hingga event production. Dan kita juga punya beberapa klien yang internasional juga, mulai dari Taiwan sampai Singapura kita juga pernah nanganin. Jadi bikin logo-logo perusahaan juga. Pernah juga logo perusahaan di Singapura kita bikinin, atau salah satu BUMN juga pernah kita bikinin. Itu sih Mas. Iya. Dan ketika saya kemudian menyodorkan fakta bahwa sekarang lagi pandemi corona kayak begini tiarap semua, ternyata Surabaya Creative Design nggak tiarap banget ya. Tiarap banget gitu ya. Jadi ada pengembangan bisa cerita juga apa? Betul. Jadi gini, kalau perusahaan kami di Surabaya Creative Design kan ada beberapa tadi yang kita sebutkan kan, divisinya. Kemudian ketika kondisi seperti ini pasti yang namanya event drop.
Ya, betul. Ya kan tidak ada pengumpulan massa. Benar. Daripada diobrak sama satpol kan. Nah, urusannya panjang nanti. Panjang, bukan perkara diobraknya, kemudian jadi viralnya itu kan ada muka kita itu. Betul. Kemudian company profile juga mulai turun dan sebagainya. Tapi kami saat itu kan juga bikin animasi, hingga akhirnya tercetus, yuk bikin yang namanya virtual reality. Virtual reality. Biasanya kan yang namanya VR yang pakai Google itu alat itu biasa untuk main game kan. Nah, ternyata bisa diaplikasikan untuk yang lain gitu kan. Misalnya keperluan dari training tools, misalnya ada suatu perusahaan dia pengen mentraining karyawannya untuk pemadaman kebakaran misalnya. Nah, tidak harus lagi di lapangan. Jadi di VR itu kita sekarang menggunakan Google itu, kita bisa ambil alat damkarnya, kita menyemprotnya, atau bisa terkait dengan K3-nya, itu juga bisa dilakukan dengan cara VR dan sebagainya. Seru. Jadi ketika si karyawan tersebut mencoba itu, mereka bilang ada new experience nih. Seakan-akan main game, tapi di situ latihan sebenarnya gitu. Iya. Dan sebenarnya hasilnya juga sama ya, efektivitas dari hasilnya untuk mereka yang di training sama ya Mas? Sama, nanti ada skornya, misalnya Anda salah ting, skornya berapa. Jadi kalau main game, Anda melakukan ini ting, ada skornya berapa, di situ muncul. Gitu. Iya. Toh apa namanya kalau dibilang pengalaman untuk menggunakannya sama saja ya. Sama. Hanya ini bentuknya virtual. Bukan di on the spot begitu ya. Bukan on the spot. Jadi ya lebih enak adem di ruangan. Nah, gitu ya. Dengan hasil yang sama gitu kan. Hasil yang kurang lebih sama. Dan saya pikir juga cost-nya jadi lebih murah ya. Sebenarnya lebih efisien. Mungkin kalau bilang kok mahal ya loh, tapi itu bisa iya, kan bener, secara cost mahal. Ya, tapi itu kan bisa digunakan berapa puluh orang. Betul. Secara gantian kan. Nah, jadi kalau dihitung itu cost per personnya akhirnya jatuhnya lebih murah. Jatuhnya lebih murah karena for the long term itu menjadi betul. Murah banget gitu ya. Dan itu kan bisa digunakan selama 1 tahun, 2 tahun. Kecuali kalau ada pengembangan baru lagi. Nah, baru new develop lagi kan. Selama nggak ada pengembangan baru ya sudah itu terus. Itu terus bisa dipakai untuk berulang-ulang begitu. Dan serunya komennya ketika kelar main virtual itu, main VR itu, wow seru ya, main lagi yuk. Jadi seperti itu ya. Iya. Itu deh Surabaya Creative Design, nggak ada matinya kalau ngomong sama. Nggak boleh ada matinya. Nggak boleh ada matinya. Apapun. Makanya daripada nanti kalau kelamaan dimarahin Mbak Novi, kita harus kreatif dong. Nama juga Surabaya Creative Design. Benar sekali. Tapi kita harus ke apa yang kita harus bicarakan hari ini begitu ya, karena ini ngomong-ngomong masih ilmu-ilmu konsultannya masih oke kan? Insya Allah Mas. Karena tiap hari berhadapan dengan karyawan saya, dengan SDM saya, betul, dengan orang yang aneh-aneh, yang kreatifnya minta ampun gitu kan. Ajaib-ajaib mereka. Iya, Mas Nurdin Maharyanto dari Surabaya Creative Design. Mas Nurdin, Anda juga punya perusahaan di Surabaya Creative Design. Anda punya anak buah begitu ya. Ketika pandemi Corona begini, apa yang kemudian pertama kali Anda rasakan dan apa yang bisa menjadi pelajaran dari kita kan sama-sama tidak berpengalaman nih menghadapi kondisi ini. Betul. Apa Mas Nurdin? Yang pasti gini ya, saya yakin setiap pengusaha, setiap orang pasti shock ketika tiba-tiba ada COVID-19 ini kan. Betul. Pasti tiba-tiba semua drop. Karena tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu dan sebagainya. Benar. Jadinya perusahaan banyak sekali yang kalau saya lihat teman-teman saya melakukan pengurangan karyawan, benar kan? Iya, betul. Dan kemudian satu saya berpikir, apakah saya harus melakukan pengurangan karyawan juga? Jangan dong, kalau saya kan, jangan dong, gitu loh. Karena apa? Saya punya karyawan-karyawan yang mereka pengalamannya sekian tahun ikut saya. Lebih dari 7 tahun tuh ada gitu kan. Dan kompetensi mereka luar biasa gitu loh. Kalau saya kehilangan mereka, saya new recruit lagi orang yang baru, apakah effort saya nantinya dengan tanda kutip mempertahankan mereka itu lebih gede apa lebih kecil? Oke, fine. Mungkin ketika corona berakhir, saya reboot bisnis kan. Orang baru masuk. Bisa jadi secara salary lebih kecil daripada orang yang lama. Tetapi apakah saya harus mentraining lagi mereka? Dan ketika saya mentraining, target saya sekian bulan, apakah harus mereka kemampuannya sama dengan orang-orang yang senior tadi itu yang mungkin saya lepaskan?
Ya kan, itu juga cost loh kan. Training adalah itu biaya gitu kan. Terus kemudian waktu yang saya luangkan untuk mentraining mereka itu juga cost. Nah, jadi semuanya itu harus dihitung. Kurang lebihnya apakah harus merumahkan mereka atau rekrut karyawan baru. Ya kan? Apalagi kondisi sekarang sudah mulai new normal. Ya enggak? Di mana perusahaan-perusahaan sudah mulai ribut lagi kan. Walaupun masih kondisinya terbatas. Belum kondisi yang benar-benar 100% normal kan gitu loh. Nah, saat itu yang memikirkan itu Mas Aldi. Yang pasti shock. 1 bulan pertama tuh shock gitu. 1 bulan pertama shock banget. Pasti tiba-tiba banyaknya di cancel oleh klien. Benar banget. Jadi ada satu event yang harusnya hari Senin jalan, Sabtu malam harusnya loading. Loading tuh kita memasang. Jadinya mau loading Sabtu siangnya jam 1 saya ditelepon bahwa itu cancel. So you can imagine how shocking kan seperti itu. Jadi sudah kita tinggal loading, tinggal event mau jalan, ternyata batal gitu kan. Nah terus kemudian hari Senin, jadinya kan nggak jadi event kan. Kemudian seharusnya juga ada opening salah satu showroom gitu kan. Hari Rebunya telepon Pak, kita cancel. Terus rencana ada pemotretan untuk salah satu perusahaan juga untuk profil mereka. Pak, kita batal. Jadi banyak yang batal. Jadi 1 bulan pertama bikin shock karena banyak sekali yang cancel. Itu sih Mas. Tapi kemudian bulan kedua itu saya mikir, apa yang harus saya lakukan? Ya kan, agar saya nggak bisa gini terus gitu. Betul. Tadi itu akhirnya anak-anak yang di divisi animasi yuk mikir bikin apa. Nah ini kan konten yang bisa divirtualkan, bisa di-online-kan dan sebagainya. Tidak harus ketemu orang gitu kan. Nah akhirnya jalanlah tadi salah satunya VR. Gitu. Iya. Artinya dari apa yang baru saja diceritakan oleh Mas Nurdin Mahrianto ini, saya meng-underline apa yang tadi sudah disampaikan. Nggak boleh ada matinya. Gitu nggak boleh ada matinya. Jadi Anda juga sahabat Mercury ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Memang sih ya tidak semua bisnis barangkali semudah seperti yang Mas Nurdin dan teman-teman di Surabaya Creative Design. Karena kalau misalnya tipikal bisnisnya ini memang menghasilkan barang yang tangible ya memang agak susah ya. Dan itu bukan berarti nggak ada matinya itu harus terus kemudian pokoknya bertahan awur-awuran, bukan juga begitu ya. Ya kan bukan berarti kukutan istilah seperti itu. Istilah kan gini, yang namanya dapur kan harus ngebul. Nah kita harus istilahnya memikirkan apa sih yang harus kita lakukan. Kebetulan industri saya bisa melakukan itu, ya kan. Tapi teman-teman saya itu juga banyak melakukan hal yang lain gitu kan. Pengurangan termasuk ya. Pengurangan ada, mereka melakukan pengurangan ada, tapi mereka switching bisnis juga ada. Switching bisnis ya. Iya, itu ada sehingga mereka bisa bertahan. Itu sih. Ada teman yang bilang loh, kok profilnya berubah dari ini ke ini. Saya bilang ya nggak masalah, they have to survive kan gitu. Istilahnya kan kondisi mereka harus survive, nggak harus bertahan dengan line bisnisnya yang lama gitu loh kan. Dan ketika mereka survive dan bisa mempertahankan karyawannya, it's good. Ya kan? Jadi jangan dibilang bahwa loh kok jadinya bisnis gini, loh malas ya bangga dengan orang seperti itu karena mereka bisa bertahan gitu kan. Iya. Tapi kalau pengalaman dari Mas Nurdin dan teman-teman untuk rekannya yang switching dari itu, apakah memang switchingnya ini 100% itu sesuatu yang berbeda dari hulu ke hilir dari awal dengan yang baru gitu? Ada yang masih ada kaitannya gitu ya? Kaitannya. Ada yang 100% berubah. Oh gitu? Betul. Jadi ada teman saya ini yang akhirnya dia membuka marketplace. Oh iya. Itu ladang bisnis juga loh sebenarnya. Bisnis juga bener gitu ya, loh. Bener ya. Jadi dulu misalnya dia perusahaan event lah atau perusahaan apa saya nggak perlu sebutkan. Tapi ketika saya lihat statusnya dia bikin marketplace gitu kan. Nah itu yang menarik gitu. Kemudian saya nanya, this is your new business? Ya, this is my new business gitu kan, bla bla bla. Jadi dia berusaha membantu UKM. Nah, untuk masuk ke tempat dia dan dia membantu untuk mempromokan dan menjualnya.
Walaupun istilahnya sebagai newbie ya tidak sekencang marketplace yang lama-lama. Tetapi ketika saya tanya, revenue-nya lumayan loh. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Ya, dia tidak expect revenue yang langsung besar, enggak. Tapi ternyata lumayan, dia bilang kayak gitu. Dan saya tidak mem-PHK banyak karyawan akhirnya. Karena marketplace juga butuh orang-orang. Itu yang pengusaha luar biasa bagi saya gitu kan. Walaupun dia switching yang sangat berbeda, ya kan. Tapi dia bisa mempertahankan bisnisnya, bisa mempertahankan karyawannya, dan tadi itu dapur tetap ngebul, entah dapur perusahaan, entah dapur rumah. Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Nurdin. Ya. Dan sahabat-sahabat Mercury, silakan juga untuk Anda sharing-sharing dengan narasumber saya, Nurdin Maharyanto, ownernya Surabaya Creative Design. Dan kita masih punya banyak waktu. Saya ke beberapa pesan dulu untuk Anda. 96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Kita lanjutkan kembali. Saya masih menemani Mas Nurdin Maharyanto dari Surabaya Creative Design dalam dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia. Teman-teman dari MSI absen dulu, tetapi Mas Nurdin ini bukan orang baru buat Bu Novi dan teman-teman ya, karena dulu sempat bersama-sama dengan Bu Novi ya di kantor yang lama banget. Banget. Kita ke penahuan Mas. Kita ke sahabat Mercury. Selamat pagi. Halo pagi. Ya, selamat pagi Mas Dewa, monggo. Hai Bung Aldi. Silakan. Ini tentang strategi rekrutmen ya. Mungkin nggak tahu sudah dibahas atau belum, saya cuma ide. Belum sih, sebenarnya rekrutmen itu sudah mulai ngarah ke online ya harusnya ya. Jadi nggak usah. Di kondisi pandemi ini ya. Gitu. Maaf, dengan Mas siapa? Belum sebut ini, saya belum dengar namanya. Iya, Mas Dewa. Oh, Mas Dewa. Saya Dewa, tapi bukan bujangan. Oh iya. Bujana maksudnya. Iya. Jadi gini, dulu sebelum COVID itu memang masih ada beberapa kolaborasi antara online dan offline ya. Iya. Yang pertama harus mengirimkan CV by online. Betul. Boleh. Lalu mengirimkan foto. Fotonya juga nggak harus yang formal. Selfie malahan itu malah dicari. Memang iya kan? Yeah. Karena kalau sudah editan cantik gitu, waduh edit. Tapi kalau selfie, tolong dengan posisi kalian lagi ngapain, foto aja, itu bukannya nggak menghormati kantor, tapi dia akan nanti kesehari-harian di kantor akan ketahuan, mukanya kayak begini gitu loh. Make upnya nggak make upan nggak masalah gitu. Ternyata ayu asini ya. Gue sudah besok masuk kantor lebih make upan lagi, wah kan. Jadi diterima karena ayunya ya, bukan karena kompetensinya ya. Belum, itu kan belum sampai sana. Belum. Jadi foto seadanya, terus video profile itu yang menilai orang, ya kan? Dari cara dia berbicara, cara dia menyapa, terus walaupun dia membuat seanggun mungkin, kalau yang nonton ini seorang psikolog, seorang ahli kejiwaan tentang bukan ahli kejiwaan Mas. Bukan regeosi. Beda lagi tuh psikiatris. Itu akan tahu, oh ini anaknya seperti ini, oh ini akan ini. Walaupun kan karena sekarang udah nggak pakai tulis tangan ya, pakai ketik ya, kita nggak bisa melihat, tapi tangan masih bisa dilihat. Jadi itu sebagai inovasi tetap ya besok datang interview, masih ada lagi offline-nya gitu ya. Tetapi menurut saya yang sudah dipakai yang online-nya itu diperkuat aja gitu loh, tetap ada. Terus kalau memang dia ada kepercayaan, tolong dijelaskan di profil ini ada seperti pernyataan, kenapa Anda mau bekerja di sini dan kalian Anda apa untuk bisa memajukan keluarga ini, pekerjaan ini dengan posisi Anda yang nanti Anda inginkan. Jadi saya ingin jadi kasir. Loh, kenapa Anda ngajuin apa di perusahaan saya jadi kasir? Kalau saya waktu ngitung-ngitungan, mereka pakai kalkulator, saya coba pakai sempoa atau pakai ingatan kepala, saya bisa. Itu kan seperti hal keren ya. Bener kan? Dan itu kan jadi hal-hal yang unik gitu loh. Jadi apa yang bisa dia suguhkan untuk memajukan perusahaan ini? Bukan dia besar karena perusahaan ini. Gimana Bung Aldi bisa membesarkan Mercury? Itu karena Mercury dibesarkan oleh Bung Aldi. Kalau nggak ada Bung Aldi, Mercury, sorry. Ini jadi ngomong kemana-mana. Jadi siapa yang bisa membesarkan itu adalah orang karyawan ini. Terus kalau offline akhirnya harus ketemu, berjaga jarak, terus
memakai masker itu perlu. Saya kemarin nganterin teman saya yang lagi mau lamaran kerjaan di Beratang, di Ruko Beratang. Jadi masih ada ya yang terima karyawan ya kondisi seperti ini ya Mas? Masih ada. Ya, ternyata tidak ada physical distancing, Bos. Oh, I see. Masker tidak dipakai. Oh, ya? Ternyata ada warung soto di situ dan duduknya berdempetan, nggak ada hand sanitizer. Seperti itu lowongan pekerjaan ngelamar seperti tidak ada pandemik. Saya sampai Bukan new normal ya, tapi 100% normal seperti biasa ya. All normal atau back normal itu apa ya, seperti before gitu loh. Ya. Jadi harusnya bagaimana kedepannya rekrutmen ini yaitu online-nya ya dengan video profile yang gimana semenarik dia meyakinkan. Terus mungkin clue-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya nanti mungkin ada feedback kedua, mungkin setelah foto diterima, diproses, baru di WA lagi. Kita mau interview secara online, ada punya aplikasi Zoom, udah langsung. Itu kan bisa tatap muka langsung. Atau mungkin beberapa komisaris atau GM-nya, CEO-nya berderet 3 mengeksekusi 1 orang ini kalau emang itu penting banget posisinya. Kan nggak masalah, langsung kayak orang kuliah sidang skripsi itu loh ya. Ditanyain ini. Oke, kayaknya kandidat ini oke, nanti kita rapatkan lagi. Itu tapi pertanyaan itu mungkin kalau takutnya ada ini bocoran, takutnya mereka copy paste. Ya udah, interview langsung by video nggak masalah. Atau mungkin video call, WA kan bisa kan? Apalagi Facebook, mereka pasti punya Facebook kan? Sekarang Facebook bisa 50 video call, kenapa enggak gitu. Jadi itu lebih menjaga protokol negara dan negara akan lebih ngasih reward ke perusahaan itu. Dan bagi karyawan yang lamarnya dengan protokol dikasih reward. Jadi ada yang datang kompeten, tapi dia nggak ada protokol. Tapi ada yang kurang nilainya, rata-ratanya di bawah, tapi ternyata dia katanya kok rajin ya, dia katanya kok protokolnya dijalanin. Ini saya butuhkan, seperti ini karyawannya, walaupun dia nggak pinter, tapi dia nurut. Nah ini kan diatur akhirnya. Terima kasih Mas Aldi, selamat pagi, narasumber. Terima kasih juga Mas Dewa, ya sukses Mas Dewa. Iya, baik. Rekrutmen itu sebaiknya online. Ya. Gimana komentarnya? Jadi menarik, sebenarnya gini, kami sudah banyak mengembangkan ya teman-teman yang psikolog juga atau perusahaan-perusahaan. Kita sekarang juga banyak mengembangkan rekrutmen secara online. Tesnya pun secara online gitu kan ya. Bahkan kemarin saya melakukan interview secara online. Oh iya. Jadi saya melihat semuanya, cara dia menjawab, gesturnya, duduknya dan sebagainya itu dari ketika saya interview online. Semua tampak di sana, gitu kan. Jadi itu, jadi sekarang tidak perlu untuk bertemu. Kemudian kalau ada terkait dengan tes-tes, pertanyaan-pertanyaan juga bisa dilakukan dengan online. Jadi dia di laptop, buka laptopnya. Itu kan akan lebih enak dari laptop daripada dari handphone karena pertanyaan yang di situ harus dijawab dengan waktu yang terbatas ya kan? Jadi psikotesnya pun juga bisa secara virtual seperti itu. Nah nanti kami pihak yang merekrutnya itu akan langsung menerima skor-skornya. Jadi langsung muncul skor-skornya gitu loh. Jadi menarik gitu kan. Nah dibutuhkan juga kesiapan bagi yang calon melamar tadi itu untuk waktunya secara on time gitu kan. Jangan ketika waktunya misalnya jam 10 dimulai untuk tesnya dia, tapi dia belum siap, ya sudah lewat kan. Nah, ataupun juga ketika interview, saya kemarin sudah bilang ke partner saya, nanti jadwal si A interviewnya jam 10 TET. Nah, kemudian saya ingat kemarin saya jam 10 TET saya telepon dia, video call dia. Nah, sempat ada gangguan. Nah, menariknya dia menelpon saya balik lewat video. Jadi di situ kan terlihat bahwa dia memang betul-betul niat untuk diinterview gitu, karena dia telepon balik. Nah, dia bilang, Pak, minta maaf mungkin nanti terkait dengan jaringan. Dan saya lihat dia sudah siap dengan pakai pakaian yang benar, gitu, arti pakai hem. Kemudian dia pilih background tembok yang bersih, yang benar, gitu loh. Bukan masih di dapur sambil sarapan atau apa enggak. Nah, di situ akan kami lihat, ya kan, seberapa siap dia sebagai calon karyawan kami. Nah, itu sih. Jadi sekarang sudah Mas Dewa sekarang juga era juga semua sudah online sih. Ya. Jadi mungkin perusahaan yang mungkin temannya Mas Dewa masih belum siap untuk melakukan online tes itu gitu kan. Hubungi MSI aja. Jualan nih. Keren bagus. Jualannya keren. Ya, tadi ada yang menarik juga dari Mas Dewa soal
kalau kita merekrut itu ada yang pintar, ada yang nurut. Pilih yang mana? Pengalaman Mas Nurdin seperti apa, Mas? Ini kita tidak bisa bilang apakah pilih yang pintar atau yang nurut. Ya kan? Karena di situ ketika mereka bekerja, kita tidak membutuhkan pintar-pintaran seorang karyawan. Sebesar IPK-nya berapapun ya kan, katakanlah ya dia kumlot ya. Bisa jadi ketika bekerja dia jadinya kemelut. Oh, kumlot jadi kemelut ya? Karena apa? Ternyata dia bikin konflik dengan temennya dan sebagainya. Attitude-nya kurang bagus. Nah, jadi bukan berkait dengan pintar atau tidak pintarnya atau nurut tidak nurutnya. Kalau dia nurut terus juga sama aja. Nah, dia punya inisiatif ya, tidak punya inisiatif dan sebagainya. Jadi yang dipegang oleh seorang karyawan itu bukan pintar-pintaran, bukan nurut-nurutnya, tapi apakah dia sudah memenuhi kompetensi yang kita tetapkan untuk jabatan tersebut. Oke, ya. Nah, kompetensi itu yang sudah kita tetapkan. Misalnya seorang kasir, ya. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang kasir apa saja sih? Nah, ketika dia melamar sebagai seorang kasir, ya dia harus memenuhi itu. Atau misalnya dia melamar menjadi seorang marketing manager. Nah, kompetensi seorang marketing manager di perusahaan itu apa saja? Karena kompetensi marketing manager di perusahaan A, misalnya perusahaan manufacturer sama perusahaan jasa bisa jadi beda. Betul. Ya, karena betul. Dijual beda, ya. Kliennya juga bisa beda. Nah, kompetensinya juga ditentukan atau ditetapkan juga bisa beda. Itu Mas Aldi. Oke, baik. Asik ya. Sip, kita ke Posko. Ya, Nil. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Mbak Dian. Dalam situasi keuangan perusahaan yang kurang maksimal di kondisi seperti saat ini, tentu berat merekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Pertanyaannya, apa keuntungan merekrut karyawan berpengalaman dan tidak di kondisi saat ini? Apakah sama dengan kondisi normal? Kemudian ada Pak Denny, saya seorang karyawan yang punya keahlian khusus, tapi dengan alasan kondisi saat ini perusahaan tetap memberlakukan potongan. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi kondisi perusahaan seperti ini? Di sisi lain saya harus mentraining pegawai baru yang nantinya akan mendapatkan gaji yang sama dengan saya. Kemudian ada Ibu Ita, di kondisi seperti ini apa yang lebih diutamakan dalam mencari karyawan baru? Apakah pengalaman ataukah attitude? Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mas Nurdin juga sudah mendengar, sudah bisa membaca. Kalau tadi tertinggal, monggo silakan untuk Mbak Dian, komentarnya seperti apa Mas Nurdin? Oke, untuk Mbak Dian, dalam situasi keuangan perusahaan yang kurang maksimum ya, di kondisi seperti saat ini tentu berat merekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Pertanyaan adalah, apa keuntungan merekrut karyawan yang berpengalaman atau tidak? Mungkin agak sama dengan Bu Ita ya, yang di kondisi seperti ini, yang dinamakan adalah rekrut karyawan baru, apakah yang berpengalaman? Ya kan? Jadi dari pengalamannya atau dari attitude-nya gitu? Rekrut yang berpengalaman atau tidak? Jadi kurang lebih sama kan si Mbak Dian sama Ibu Ita. Oke gini, Bu Dian dan Mbak Ita, sekarang banyak sekali karyawan kan berpengalaman yang sudah dismiss istilahnya, tidak bekerja lagi. Ya. Karena kondisi lo ya. Kondisi. Kan karena mereka tidak achieve gitu kan. Tapi kondisi perusahaan yang mengakibatkan mereka dismiss, ya kan. Jadi banyak sih sekarang. Saya bilang secara logika saja, karyawan berpengalaman dan punya attitude yang bagus karena dia udah jam terbang bekerja bagus, kemudian kompetensinya juga bagus, dan mereka mohon maaf kalau saya bilang mau direkrut dengan harga yang cukup murah. Ya kan? Karena gitu kondisi seperti saat ini. Pertanyaan adalah sekarang apa rekrut baru atau lama? Itu hal yang berbeda. Lama kita butuhkan untuk dia mengget perusahaan kita karena dia udah punya pengalaman. Baru kita butuhkan kenapa? Semangatnya itu sangat luar biasa loh anak baru itu. Betul. Dibandingkan karyawan-karyawan yang sudah lama. Jadi istilahnya apakah rekrutkan lama atau baru itu pilihan yang berbeda. Apakah keuangan Anda katakanlah masih sanggup untuk membayar karyawan lama pengalaman yang sekarang agak turun sih harganya kalau saya bilang, apakah fresh blood ya karyawan baru yang dia dengan UMK juga sudah bersedia untuk direkrut. Nah itu jadi pertimbangan bagi Ibu Dian sama Ibu Ita. Kalau memang Anda punya dana yang cukup untuk rekrut karyawan yang kompetensinya bagus dengan harga yang sekarang juga tidak mahal-mahal amat, ya kan, silakan gitu kan. Tapi Anda juga pasti membutuhkan yang namanya fresh blood. Gitu kan, untuk semangatnya yang masih menggebu-gebu itu, yang beda dengan karyawan yang sudah kepala 4 ke atas, betul, yang sudah kondisi sudah stable dan sebagainya itu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau bagi saya itu dua-dua yang
harus dilakukan sih sebenarnya. Gitu ya? Cuman komposisinya masing-masing perusahaan beda-beda. Saya nggak bisa sebutkan apa. Oh harus yang lebih berpengalaman daripada yang baru. Anda sendiri yang paham kondisi perusahaan Anda, ya kan? Anda sendiri yang paham karakter perusahaan Anda, dan Anda harus petakan itu, ya kan? Karena memetakan kebutuhan itu sangat perlu. Jangan gerusa-gerusu. Jadi memetakan tersebut, kemudian kalau sudah tahu petanya seperti apa, nah pertimbangkan apakah rekrut lama, rekrut yang sudah berpengalaman, apakah atau fresh graduate yang gitu fresh ya. graduate yang harganya memang sangat murah. Sangat murah gitu. Karena memang jadi menurut Mas Nurdin atau dari yang dijelaskan oleh Mas Nurdin soal berpengalaman atau yang baru ini tidak bisa dikotomikan ya. Tidak bisa. Artinya tetap sesuai dengan kayaknya sih kedua-duanya harus tetap ada. Gitu sesuai dengan porsi jabatan masing-masing. Misal untuk jabatan seorang manajer nggak mungkin dong ada rekrut anak fresh graduate karena leadership-nya belum terjamin kan, belum paham. Ya. Kemudian pengalaman kerjanya juga masih nol, seperti itu. Jadi tetap untuk posisi-posisi tertentu yang middle up kita butuh orang berpengalaman. Kan? Artinya sebenarnya kalau misalnya kita merekrut orang-orang yang semuanya itu orang yang sudah punya pengalaman dari bisnis yang sama di perusahaan yang lain itu juga tidak terlalu menguntungkan atau gimana? Betul. Jadi gini, dari sisi keuangan pastinya kan? Iya pasti dari sisi keuangan pertama. Gitu kalau kita rekrut semua orang berpengalaman itu cukup berat, walaupun harganya tidak semahal ketika kondisi dulu. Normal, tapi gitu tetap ya. aja kan mereka punya price seperti dibanding yang baru, gitu kan? Nah kemudian, istilah gini, kalau saya bilang tim sepak bola. Kita bayangkan seandainya ya kan di mana Barcelona ya kan, Barca itu semuanya kayak Lionel Messi semua, semuanya star semua, semuanya bintang semua. Kira-kira kinerjanya bagus nggak? Belum tentu bagus. Saling jadi bintang dong. Iya. Saling egosentrisnya muncul semua. Nah, itu dia. Jadi strategi seperti tim sepak bola itu yang harus kita lakukan kondisi saat ini. That's why kenapa klub-klub sepak bola itu tetap rekrut newcomer lah ya. Newbie untuk sepak bola karena itu pertama terkait dengan keuangan. Kedua ada terkait dengan start itu tadi itu. Kalau semuanya pengen jadi leader, siapa yang dipimpin? Kalau semua pengen nggak dipimpin loh, siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin, betul. Karena nanti kalau misalnya levelnya sama semua, merasa meskipun satu mungkin ada yang sedikit lebih, tapi tetap aja muncul rejection begitu ya. Iya. Apa hebatnya dia dibanding saya? Kayak gitu-gitu malah tidak menguntungkan. Akhirnya namanya perusahaan tidak jalan dengan baik karena terjadi konflik di sana kan. Oke. Baik, sebelum menjawab Pak Denny, saya masih punya pesan-pesan dulu. Kita break dulu ya. Ya. Mas sendiri nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Dan Pak Denny, terima kasih sudah berkenan hadir untuk diskusi kita pagi hari ini. Saya seorang karyawan yang punya keahlian khusus, tapi dengan alasan kondisi seperti sekarang, perusahaan tetap memberlakukan potongan. Oke, itu adalah klausul pertama. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kondisi perusahaan seperti sekarang ini? Di sisi lain, saya harus mentraining pegawai baru yang nantinya akan mendapatkan gaji sama dengan saya. Mudah-mudahan Mas Nurdin bisa memahami ini. Ya. Jadi Pak Denny, jangan khawatir. Yang mendapatkan posisi seperti Pak Denny banyak orang yang dipotong gajinya. Yang dipotong gajinya banyak orang. Tadi kita barusan ngobrol soal itu bukan ya. Pak Denny seorang. Jadi kan saya ngobrol dengan beberapa klien saya atau beberapa rekan saya juga mengalami kondisi yang sama. Gitu kan. Ada yang dipotong bertingkat, misalnya mulai dari sekian persen sampai posisi yang paling bawah, misalnya dia yang nerima gaji UMK tidak dipotong sama sekali, ya kan. Ada juga misalnya gaji pokoknya dia nggak dipotong untuk posisi-posisi tertentu. Yang middle up, tapi untuk tunjangannya yang dipotong. Nah, jadi macam-macam Pak Denny, bukan hanya Pak Denny seorang yang mengalami hal tersebut ya. Jadi istilah gini, ada juga teman saya bilang, Den,
gaji saya dipotong nih, gimana nih, bla bla bla. Saya bilang, alhamdulillah masih gajian. Alhamdulillah, daripada dipotong seumur hidup. Maksudnya, ya kan di PHK. Oh iya, makanya jadi arti gini, ketika kita dilakukan seperti itu ya sudah, tidak kita saja mengalami itu, tapi banyak yang mengalaminya. Tergantung sekarang lifestyle kita mau dirubah apa tidak. Ya kan, yang kebutuhan-kebutuhan yang utama saja yang kita beli, kebutuhan yang sekunder dan sebagainya sudah kita lupakan dulu lah kondisi seperti ini. Karena kondisi seperti sampai kapan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Ya kan. Nah, sampai bisa jadi ketika vaksin ditemukan. Nah, kemudian dilemanya adalah ketika Pak Denny merasa bahwa ada nih pegawai baru yang harus saya training dan bisa jadi nanti jadi tanda kutip mungkin ya jadi ancaman Pak Denny karena menggantikan posisi Pak Denny atau yang gajinya nanti sama dengan Pak Denny ya kan. Nanti gini, tetap kewajiban kita sebagai seorang senior untuk kita mendevelop junior kita, ya kan. Yang namanya seorang leader yang baik adalah ketika dia bisa menghasilkan leader-leader yang baru. Yang baru ya. Betul, ya kan. Karena tidak bisa dipungkiri secara usia nanti kita akan semakin menua, bisa seperti itu. Kondisi kita juga tidak selalu mudah dan kita secara fisik juga tidak bisa seperti dulu lagi. Betul. Yang pasti. Dan yang pasti adalah yang namanya sama dengan perusahaan juga sama dengan tubuh kita. Tubuh kita butuh fresh blood. Ya kan, darah-darah yang sudah kotor kita keluarkan, ya kan, dan sebagainya. Sama juga perusahaan mereka akan butuh fresh blood untuk yang sudah kita bilang kan, butuh yang namanya senior, butuh yang namanya junior agar perusahaan itu berjalan dengan stabil. Nah, kalau yang bekerja senior semua, nah susah juga, ya enggak? Jadi Pak Denny jangan khawatir, yang mengalami itu bukannya Pak Denny seorang, tapi banyak. Dan ketika Anda mendevelop newbie, itu adalah pertama kewajiban Anda. Kedua, jangan khawatir Anda merasa terancam. Selama Anda punya kompetensi yang kuat, ya kan, dan Anda selalu mengembangkan diri Anda, tidak ada ancaman di situ. Kecuali kalau Anda merasa stuck di situ, nah itu ancaman bagi Anda. Ya, seringkali orang memang memikirkan ancamannya lebih banyak daripada upayanya untuk mengembangkan diri. Betul, gitu loh. Jadi ketika di posisi tertentu, kebanyakan yang saya lihat adalah mereka merasa stuck. Padahal banyak sekali yang masih bisa dieksplor gitu kan, terkait dengan hal itu semua. Misalnya ya sudah saya di posisi manajer mungkin ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang harus bisa saya kembangkan? Misalnya analisanya, research-nya, kemudian kompetensi terkait dengan bagaimana kita presentasi dan sebagainya. Itu masih banyak hal sebenarnya, karena bicara tentang personal development itu nggak ada habisnya. Seorang CEO pun juga harus tetap belajar terus. Kenapa? Kalau dia stuck, ya perusahaannya akan stuck. Itu sih sama juga. Saya lakukan di perusahaan saya inovasi terus. Kalau nggak perusahaan saya stuck, saya pun juga akhirnya stuck. Itu Pak Denny, jangan khawatir selama Anda terus develop diri Anda, istilahnya tidak ada ancaman bagi Anda. Tidak ada ancaman begitu ya. Bahkan yang Anda treat junior itu bisa jadi partner Anda nantinya. Jangan jadikan dia sebagai pegawai Anda atau junior, tapi jadikan sebagai partner Anda. Betul. Karena Karena dalam banyak kesempatan kita juga diajari oleh para narasumber bahwa jangan pernah takut untuk kemudian Anda ketika perusahaan Anda tidak bisa menghargai kelebihan Anda, percayalah di luar masih banyak perusahaan yang nanti akan bisa menghargai lebih bagus ya Mas Nurdin. Ketika Anda punya tanda kutip brand personal brand yang kuat, banyak loh yang mengincar Anda. Banyak ya. Dan itu dulu saya alamin. Ya. Karena sempat menjadi profesional juga ya di perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembangkan Surabaya Creative Design gitu. Ya oke. Mas Nurdin, jadi kalau boleh saya underline dari apa namanya strategi tadi ketika apakah kita memang harus yang fresh graduate atau yang sudah berpengalaman, semua itu tidak bisa dikotomikan secara hitam putih begitu ya. Karena tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di mapping dulu kebutuhan dari perusahaan Anda ketika kondisi pandemik ini. Ketika kemarin kan kita misalnya banyak kita mendismiss karyawan kita. Ya kan, kita mau reboot bisnis kita. Yuk kita mapping dengan benar. Apakah kita bisa melakukan efisiensi untuk karyawan kita apa tidak?
Nah itu juga penting karena cost untuk karyawan juga cukup gede kan. Nah kemudian kebutuhan lagi apakah kita rekrut yang berpengalaman atau tidak berpengalaman. Nah kita lihat posisi masing-masing juga posisi yang sangat beda. Kalau yang middle up pasti butuhkan yang adalah berpengalaman dong, ya kan. Kalau fresh graduate juga susah karena dia tidak punya leadership yang kuat di sana karena pengalaman kerjanya juga masih nol. Nah untuk yang newbie ya kan ya kita tetap butuh yang namanya fresh blood. Gitu kan, dan anak-anak yang baru-baru juga semangatnya masih luar biasa, semangat kerjanya Vin ya. Nah, Kelvin tuh saya lihat luar biasa. Nggak pulang nggak apa-apa katanya. Nggak pulang nggak apa-apa Vin ya. 3 hari nggak pulang nggak apa-apa, dia nggak punya. Nggak ada yang nungguin juga di rumahnya. Ada tanggalan juga kan. Makanya anak-anak muda tuh sekarang tuh luar biasa semangatnya untuk mau bekerja dan mau belajar, ya kan. Jadi itu tadi bahwa yuk di mapping yang benar, posting istilahnya plotting kebutuhan karyawannya seperti apa. Jangan sampai akhirnya kita tidak melakukan mapping itu, kita over recruitment. Ya. Mending kita efisien dong, ya kan, daripada nggak efisien sama sekali. Dan karena kondisi juga masih belum normal, efisien dibutuhkan. Masih new normal ini efisiensi terus dibutuhkan. Dan repotnya lagi sampai kapan kita belum tahu ya. Belum tahu. Kalau prediksi gimana Mas Nurdin? Kalau prediksi sih saya juga bukan ahli pandemik ya kan dan sebagainya. Mungkin akhir tahun? Bisa sampai akhir tahun. Atau sampai vaksin ditemukan. Iya. Itu sekarang vaksin juga masih di-develop kan. Yang kemarin kita baca bahwa UNER sama BIN mulai melakukan untuk obat ya, bukan vaksinnya kan, obatnya. Itu pun masih praklinis, belum klinis gitu kan. Betul. Ya pasti gini bahwa apapun kondisinya ya kan, karena saya dulu juga pernah ngalamin kondisi krisis ekonomi 98 kan ketika bekerja dulu. The show must go on. The show must go on. Dan akhirnya kita akan tahu bahwa kita harus melakukan apa. Dulu saya ingat 98 dulu ketika ukuran sabun tuh besar jadi kecil ya kan. Dengan harga yang akhirnya bisa diefisienkan. Betul. Jadi kondisi seperti ini adalah waktu bagi kita untuk pertama efisiensi. Kedua inovasi. Dan kebutuhan karyawan. Nah itu dilihat dari efisiensi itu sama inovasi itu. Sama ya tadi kebutuhannya di posisi middle seperti apa, di bawah seperti apa. Tidak bisa dikotomikan. Harus fresh semua. Kalau fresh semua ya kasihan juga siapa yang jadi pemimpin. Iya betul. Dan satu hal yang juga tidak kalah pentingnya tadi Mas Nurdin juga menyampaikan adalah jangan pernah gengsi ya. Jangan pernah gengsi. Untuk switching bisnis Anda. Bener gitu kan. Karena apa? Hidup harus terus berjalan lagi kan. Jadi ketika bisa Anda yang satu stuck, Anda bisa switching ke bisnis yang lain gitu kan. Dan itu bisa menjadi senjata baru atau amunisi baru bagi kehidupan Anda. Oke. Nah, sahabat Mercury, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita, kalau Anda ingin nonton Mas Nurdin Maharyanto dan juga Mbak Novianing Tiastuti, CEO-nya MSC Consulting untuk berkolaborasi TikTokan, memberikan banyak tips-tips begitu ya bagi Anda yang ingin memasuki dunia kerja. Betul, atau lagi meniti karir. Itu YouTube channelnya adalah NN Talk. NN Talk. NN berbicara. Ya, NN berbicara begitu. NN-nya itu adalah Nurdin dan Novi, sahabat lama yang kembali dipertemukan oleh YouTube. Oke. Baik, dan kalau misalnya Anda yang ingin join dengan Surabaya Creative Design, nomor yang bisa dihubungi berapa Mas Nurdin? 081-733-1890 atau ada websitenya juga di sana, di Surabaya Creative Design, di browsing aja, surabaya.id akan nemu profil Surabaya Creative Design di sana. Gitu ya? Iya, dan banyak sekali yang bisa Anda lihat di sana di website kami. Oke. Mas, Surabaya Creative Design ya, websitenya www atau Surabaya Creative Design semuanya sambung ya .id. Silakan Anda explore, kemudian Anda bisa berkomunikasi melalui website ini untuk nantinya pasti akan ketemu dengan Mas Nurdin Maharyanto. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Aldi. Sukses selalu untuk Sukses juga untuk Mas Aldi dan Mercury. Amin. Show must go on ya. The show must go on. Jangan berhenti untuk berpikir ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat Mercury. Anda yang sudah sharing juga, ada Mas Dewa, Mbak Dian, Pak Denny, dan juga Ibu Ita serta sahabat-sahabat lain yang menjadi silent listener pagi hari ini.
Terima kasih, saya tutup diskusinya sampai di sini. Jangan lewatkan setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Saya akan terus bersama teman-teman dari MSI Consulting untuk dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia. Jangan kemana-mana, saya masih punya waktu 1 jam untuk melanjutkan program Mercury Morning Show untuk Anda. Ya.